Mandi, sebuah rutinitas harian yang kita lakukan tanpa berpikir dua kali, seringkali dianggap sekadar membersihkan diri. Namun, sebagai seorang dokter spesialis yang telah bertahun-tahun mendalami berbagai aspek kesehatan, saya ingin membuka mata Anda pada kenyataan bahwa kebiasaan mandi yang tampak sederhana ini menyimpan potensi risiko yang serius, bahkan mematikan, terutama bagi mereka yang berusia 35 tahun ke atas, dan lebih khusus lagi, para lansia. Ini bukan sekadar tentang air dan sabun, melainkan tentang interaksi tubuh kita dengan lingkungan, dan bagaimana setiap pilihan kecil dalam rutinitas ini dapat membentuk kualitas hidup kita di masa depan. Mari kita telah lebih dalam, menggunakan perspektif ilmiah dan praktis, untuk memahami 5 kebiasaan mandi berbahaya yang sering kita abaikan. Pertama, mari kita bahas tentang godaan mandi air terlalu panas. Banyak dari kita, mungkin termasuk Anda, menyukai sensasi air panas yang mengguyur tubuh setelah seharian beraktivitas, atau sekadar untuk menghangatkan diri di pagi hari yang dingin. Sebuah sensasi relaksasi yang terasa begitu nikmat, mampu meredakan ketegangan otot dan menenangkan pikiran. Namun, di balik kenikmatan sesaat itu, tersimpan bahaya yang mengintai, terutama bagi jantung dan kulit kita. Bayangkan seorang kakek, seperti yang tergambar dalam pikiran kita, berdiri di dalam bilik pancuran yang dipenuhi uap, air panas menyiram tubuhnya yang menua. Awalnya terasa lega, namun kemudian napasnya mulai memberat, tangannya tanpa sadar memegang dadanya, seolah merasakan ketidaknyamanan yang tak terucapkan. Ini bukan sekadar fiksi, ini adalah skenario nyata yang sering terjadi. Secara fisiologis, saat tubuh terpapar air panas, pembuluh darah akan melebar secara drastis, sebuah proses yang dikenal sebagai vasodilatasi. Ini adalah respons alami tubuh untuk mencoba melepaskan panas berlebih. Namun, bagi individu di atas usia 35 tahun, dan terutama lansia, elastisitas pembuluh darah mulai menurun. Kemampuan pembuluh darah untuk beradaptasi dengan perubahan suhu mendadak tidak lagi seprima dulu. Vasodilatasi yang cepat dan ekstrim ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang mendadak. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, mencoba mengkompensasi tekanan yang rendah. Bagi mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung koroner, hipertensi, atau aritmia, beban kerja ekstra ini bisa menjadi pemicu serangan jantung, stroke, atau bahkan pingsan yang berujung pada cedera fisik akibat jatuh di kamar mandi. Di sisi lain, kulit kita juga menderita. Lapisan pelindung alami kulit, yang terdiri dari lipid dan sel-sel kulit mati, berfungsi menjaga kelembapan dan melindungi dari patogen. Air panas yang berlebihan dan paparan yang terlalu lama dapat melarutkan lapisan lipid ini, mengikis barier alami kulit. Hasilnya adalah kulit kering, gatal, kemerahan, dan rentan terhadap iritasi serta infeksi. Kondisi ini diperparah pada lansia, di mana produksi minyak alami kulit, sebum, sudah berkurang dan proses regenerasi sel kulit melambat. Kulit kering bukan hanya masalah estetika. Ini adalah gerbang bagi bakteri dan alergen untuk masuk, memicu eksim, dermatitis, atau infeksi jamur. Lingkungan kamar mandi yang lembab dan hangat setelah mandi air panas juga bisa menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi mikroorganisme ini. Untuk mengatasi risiko mandi air terlalu panas, ada beberapa rekomendasi non-kimiawi yang dapat kita terapkan. Pertama, dan terpenting, adalah pengaturan suhu air. Usahakan suhu air mandi berada di kisaran 37 hingga 40 derajat Celcius, atau setidaknya terasa hangat kuku, tidak terlalu panas. Anda bisa mengujinya dengan siku, bukan tangan, karena siku lebih sensitif terhadap suhu ekstrim. Jika Anda memiliki termometer air, itu lebih baik lagi. Manfaat dari mandi dengan suhu air yang tepat ini adalah menjaga stabilitas tekanan darah, mengurangi beban kerja jantung, dan melindungi lapisan pelindung kulit. Kedua, batasi durasi mandi. Idealnya, mandi tidak lebih dari 5-10 menit. Semakin singkat paparan air panas, semakin minim risiko yang ditimbulkan. Manfaatnya, tentu saja, adalah meminimalisir kerusakan kulit dan stres pada sistem kardiovaskular. Ketiga, gunakan pelembab alami setelah mandi. Setelah mandi, terutama jika Anda sesekali masih ingin menikmati air yang sedikit lebih hangat dari anjuran, segera oleskan pelembab pada kulit yang masih sedikit lembab. Pilihan non-kimiawi yang sangat baik antara lain minyak kelapa murni, virgin coconut oil, minyak zaitun, olive oil, atau shea butter. Minyak kelapa murni, misalnya, kaya akan asam laurat yang bersifat antibakteri dan anti jamur, sekaligus sangat efektif dalam melembabkan kulit. Kisaran harganya bervariasi. Untuk botol kecil sekitar Rp50.000 hingga Rp150.000, tergantung merek dan kualitas.
Minyak zaitun juga merupakan pelembab alami yang baik, mengandung antioksidan dan vitamin E, dengan kisaran harga serupa. Shea butter, yang lebih padat, efektif untuk kulit sangat kering, harganya bisa sedikit lebih tinggi, mulai dari Rp70.000 hingga Rp200.000. Manfaatnya adalah mengembalikan kelembapan kulit yang hilang, memperkuat barrier kulit, dan mencegah kulit kering serta gatal. Keempat, pertimbangkan untuk memasang alat pengatur suhu pada shower Anda. Beberapa shower modern dilengkapi dengan termostat yang dapat mengunci suhu air pada batas aman, mencegah fluktuasi mendadak. Meskipun ini adalah instalasi awal, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar untuk keselamatan. Beralih ke kebiasaan berbahaya yang kedua, yaitu mandi larut malam. Ini adalah praktik umum di banyak budaya, terutama bagi mereka yang sibuk seharian dan hanya punya waktu luang di malam hari. Namun, bagi tubuh kita, khususnya setelah usia 35 tahun, mandi larut malam, terutama dengan air dingin, dapat meningkatkan berbagai risiko kesehatan yang serius. Kita sering melihat gambaran seorang pria lanjut usia yang duduk termenung di bawah pancuran yang gelap, air menetes di atasnya, tubuhnya terlihat lelah dan ringkih. Ini bukan sekadar gambaran visual, melainkan representasi dari kerentanan fisik terhadap kondisi yang tidak optimal. Saat kita mandi larut malam, suhu tubuh inti kita, yang secara alami cenderung menurun menjelang tidur, akan mengalami guncangan. Jika mandi dengan air dingin, tubuh akan merespons dengan vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah, untuk mencoba mempertahankan panas. Reaksi ini menyebabkan peningkatan tekanan darah yang mendadak dan cepat. Bagi penderita hipertensi atau mereka yang berisiko stroke, perubahan tekanan darah yang ekstrim ini sangat berbahaya. Jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah melalui pembuluh yang menyempit, meningkatkan risiko serangan jantung. Lebih jauh lagi, suhu tubuh yang terlalu rendah setelah mandi di malam hari dapat mengganggu siklus sirkadian alami tubuh kita, yaitu jam biologis yang mengatur pola tidur dan bangun. Penurunan suhu tubuh adalah salah satu sinyal yang membantu kita merasa mengantuk. Namun, jika suhu turun terlalu drastis atau terlalu lama setelah mandi larut malam, tubuh mungkin justru kesulitan untuk menghangatkan diri kembali ke suhu ideal untuk tidur nyenyak, menyebabkan insomnia atau tidur yang tidak berkualitas. Kualitas tidur yang buruk secara kronis memiliki dampak domino pada kesehatan, mulai dari penurunan kekebalan tubuh, gangguan metabolisme, hingga peningkatan risiko penyakit kronis. Sistem kekebalan tubuh juga terpengaruh. Ketika tubuh harus mengeluarkan banyak energi untuk menghangatkan diri kembali setelah terpapar dingin, sistem imun menjadi kurang efisien. Ini membuat kita lebih rentan terhadap infeksi virus dan bakteri, seperti flu, batuk, atau bahkan pneumonia, yang sangat berbahaya bagi lansia dengan sistem kekebalan yang sudah melemah. Selain itu, paparan dingin yang berkepanjangan dapat memperburuk kondisi sendi, memicu nyeri sendi, atau memperparah gejala radang sendi yang sudah ada. Untuk menghindari risiko mandi larut malam, berikut adalah beberapa rekomendasi non-kimiawi yang praktis. Pertama, usahakan mandi pada pagi hari atau sore hari. Waktu terbaik adalah antara pukul 6 hingga pukul 9 pagi untuk memulai hari dengan segar, atau antara pukul 17 hingga pukul 19 sore untuk membersihkan diri sebelum beristirahat. Manfaatnya adalah menjaga stabilitas suhu tubuh, mendukung siklus tidur yang sehat, dan memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan setelah mandi. Kedua, jika terpaksa mandi larut malam, gunakan air hangat, bukan dingin. Pastikan suhu air nyaman dan tidak terlalu panas, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Manfaatnya, tentu saja, mengurangi guncangan suhu pada tubuh dan mencegah vasokonstriksi ekstrim. Ketiga, pastikan kamar mandi Anda hangat. Jika memungkinkan, gunakan pemanas kamar mandi atau pastikan ventilasi tertutup agar udara dingin tidak masuk. Manfaatnya adalah mengurangi risiko hipotermia dan stres pada tubuh. Keempat, segera keringkan tubuh secara sempurna setelah mandi dan kenakan pakaian yang hangat dan nyaman. Hindari berlama-lama dengan pakaian yang basah atau setengah kering. Ini akan membantu tubuh mempertahankan suhu intinya dan mencegah masuk angin. Kelima, jika merasa kedinginan setelah mandi larut malam, Anda bisa mengonsumsi minuman hangat seperti teh jahe atau teh kunyit. Jahe dan kunyit adalah rempah alami yang memiliki efek menghangatkan tubuh dan mendukung sistem imun. Untuk teh jahe, Anda cukup mengiris beberapa potong jahe segar, merebusnya dalam air, dan menambahkan sedikit madu jika suka. Bahan-bahan ini sangat terjangkau. Jahe segar bisa Anda dapatkan mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per ons. Madu alami berkisar Rp50.000 hingga Rp150.000 per botol. Manfaatnya adalah membantu menghangatkan tubuh dari dalam,
meredakan ketegangan, dan memberikan antioksidan alami. Kebiasaan berbahaya yang ketiga adalah mandi terburu-buru. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, waktu menjadi sangat berharga, dan seringkali kita memotong durasi mandi demi mengejar jadwal. Mandi terburu-buru mungkin terlihat tidak berbahaya, namun dampaknya pada tekanan darah dan risiko kecelakaan, terutama pada lansia, bisa sangat signifikan. Bayangkan seorang nenek berdiri di depan cermin kamar mandi, terburu-buru membasuh wajahnya, mungkin karena ada janji atau jadwal lainnya. Gerakannya tidak setangkas dulu, dan setiap langkah tergesa-gesa membawa risiko. Mandi terburu-buru seringkali melibatkan perubahan posisi yang cepat, dari berdiri ke membungkuk, atau sebaliknya. Bagi individu di atas usia 35 tahun, dan terutama lansia, tubuh mungkin tidak dapat menyesuaikan tekanan darah secepat itu. Fenomena ini disebut hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah yang mendadak saat berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Akibatnya, aliran darah ke otak dapat berkurang sesaat, menyebabkan pusing, mata berkunang-kunang, atau bahkan pingsan. Di kamar mandi yang licin dan keras, jatuh dapat menyebabkan cedera serius seperti patah tulang pinggul, cedera kepala, atau memar parah, yang seringkali membutuhkan waktu pemulihan yang panjang dan dapat menurunkan kualitas hidup secara drastis. Selain itu, mandi terburu-buru juga berarti pembersihan tubuh yang tidak optimal. Bagian-bagian tubuh tertentu mungkin tidak dibasuh secara menyeluruh, meninggalkan kotoran, keringat, dan bakteri yang dapat memicu masalah kulit atau bau badan. Pikiran yang terburu-buru juga dapat menyebabkan kurangnya fokus, meningkatkan risiko terpleset atau tersandung. Terkadang, seseorang mungkin lupa mengeringkan area tertentu dengan baik, yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Untuk mengatasi kebiasaan mandi terburu-buru, ada beberapa rekomendasi non-kimiawi yang berfokus pada keselamatan dan kesadaran diri. Pertama, alokasikan waktu yang cukup untuk mandi. Anggap mandi sebagai momen relaksasi dan perawatan diri, bukan sekadar tugas yang harus diselesaikan. Manfaatnya adalah mengurangi stres, memungkinkan tubuh beradaptasi dengan perubahan suhu dan posisi, serta memastikan kebersihan optimal. Kedua, pasang pegangan tangan, grab bars, di dalam kamar mandi, terutama di dekat shower atau toilet. Pegangan tangan ini akan memberikan dukungan dan stabilitas ekstra saat bergerak, sangat membantu untuk mencegah jatuh, khususnya bagi lansia atau individu dengan masalah keseimbangan. Harga pegangan tangan bervariasi tergantung bahan dan merek, mulai dari Rp70.000 hingga Rp300.000 per buah. Manfaatnya adalah meningkatkan keamanan secara signifikan. Ketiga, gunakan alas anti-slip atau keset karet di lantai kamar mandi, terutama di area basah seperti di dalam shower atau di depan wastafel. Ini akan mengurangi risiko terpleset di permukaan yang licin. Alas anti-slip cukup terjangkau, berkisar antara Rp30.000 hingga Rp100.000. Manfaatnya adalah memberikan traksi tambahan dan mencegah kecelakaan. Keempat, pertimbangkan untuk menggunakan kursi mandi atau bangku kecil di dalam shower. Duduk saat mandi dapat mengurangi risiko pusing akibat perubahan tekanan darah mendadak dan memberikan stabilitas ekstra. Gambar seorang kakek yang duduk di bangku di bawah pancuran air memang menggambarkan kerentanan, namun juga bisa menjadi inspirasi untuk mengambil langkah proaktif demi keamanan. Kursi mandi atau bangku khusus shower tersedia dalam berbagai model dan harga, mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000. Manfaatnya adalah meningkatkan kenyamanan dan keamanan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau merasa mudah pusing. Kelima, praktikan mindful bathing. Alih-alih terburu-buru, fokuslah pada setiap gerakan. Rasakan air yang membasahi kulit, hirup aroma sabun, jika Anda menggunakan sabun dengan aroma lembut, dan biarkan pikiran tenang sejenak. Manfaatnya adalah mengurangi stres, meningkatkan kesadaran tubuh, dan memastikan proses mandi berjalan dengan aman dan menyeluruh. Jika Anda melakukan ini, Anda dapat menghubungkan momen mandi dengan latihan pernapasan dalam, misalnya, mengambil napas dalam-dalam sebelum masuk shower, dan mengembuskannya perlahan, kemudian ulangi beberapa kali. Ini akan membantu menenangkan sistem saraf dan mempersiapkan tubuh untuk perubahan lingkungan. Kebiasaan berbahaya yang keempat adalah penggunaan sabun berlebihan. Sekilas, sabun identik dengan kebersihan. Semakin banyak busa, semakin bersih rasanya. Namun, keyakinan ini, terutama bagi mereka yang berusia 35 tahun ke atas, dapat menimbulkan masalah serius pada kulit dan bahkan sistem pernapasan. Gambar tangan yang penuh busa sabun tebal mungkin terlihat seperti simbol kebersihan, namun sesungguhnya, ini adalah peringatan akan potensi iritasi.
Kulit kita memiliki lapisan pelindung alami yang disebut mantel asam, dengan pH sekitar 45 hingga 55. Lapisan ini berfungsi sebagai barier pertama terhadap bakteri, jamur, dan iritan dari luar, sekaligus menjaga kelembapan kulit. Sabun yang bersifat alkali, pH tinggi, terutama yang mengandung deterjen keras atau surfaktan kuat, dapat mengganggu keseimbangan pH ini dan melarutkan lipid alami di lapisan kulit. Penggunaan sabun berlebihan, baik dari segi jumlah maupun frekuensi, memperparah efek ini. Akibatnya, kulit menjadi kering, pecah-pecah, gatal, dan rentan terhadap berbagai masalah seperti eksim, dermatitis kontak, atau iritasi. Bagi lansia, di mana kulit sudah cenderung lebih tipis dan kering secara alami karena penurunan produksi sebum dan kolagen, efek ini jauh lebih parah. Kulit kering yang terus-menerus dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, nyeri, dan bahkan luka yang sulit sembuh. Selain itu, banyak sabun komersial mengandung pewangi dan bahan kimia sintetis yang kuat. Aroma yang menyenangkan bagi sebagian orang bisa menjadi iritan bagi sistem pernapasan, terutama bagi individu yang memiliki riwayat asma, alergi, atau penyakit paru obstruktif kronis, POK. Menghirup uap sabun beraroma kuat di kamar mandi yang tertutup dapat memicu serangan asma, batuk-batuk, atau iritasi tenggorokan. Untuk menghindari dampak negatif penggunaan sabun berlebihan, berikut adalah beberapa rekomendasi non-kimiawi yang dapat diterapkan. Pertama, pilih sabun yang lembut, bebas pewangi, dan pH seimbang. Carilah produk yang secara spesifik dirancang untuk kulit sensitif atau kulit kering, atau yang mengandung pelembab alami seperti gliserin. Kedua, gunakan sabun secukupnya. Anda tidak perlu menggunakan sabun ke seluruh tubuh setiap kali mandi. Fokuslah pada area yang cenderung lebih kotor atau berkeringat, seperti ketiak, selangkangan, dan kaki. Bagian tubuh lain cukup dibasuh dengan air bersih. Menggunakan sedikit sabun untuk area-area kunci ini, dan membiarkan air membersihkan sisanya, sudah cukup untuk menjaga kebersihan tanpa merusak kulit. Ketiga, pertimbangkan penggunaan pembersih alami non-sabun. Beberapa alternatif alami yang baik antara lain. Sabun berbahan dasar OAT. Oatmeal colloid telah lama dikenal karena sifatnya yang menenangkan dan melembabkan kulit. Anda bisa mencari sabun yang mengandung oatmeal, atau bahkan membuat scrub sendiri dari oatmeal yang dihaluskan. Sabun oatmeal berkisar antara Rp20.000 hingga Rp80.000. Manfaatnya adalah menenangkan kulit yang teriritasi dan menjaga kelembapan. Sabun susu kambing. Susu kambing kaya akan asam lemak dan vitamin yang dapat menutrisi kulit. Sabun susu kambing lembut dan seringkali direkomendasikan untuk kulit sensitif. Harganya bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000. Manfaatnya adalah melembabkan dan menutrisi kulit. Sabun Castile. Castile Soap ini adalah sabun tradisional yang terbuat dari minyak nabati, seperti minyak zaitun, dan tidak mengandung bahan kimia keras. Biasanya tersedia dalam bentuk cair atau batangan dan dapat diencerkan. Harga sabun Castile cair sekitar Rp70.000 hingga Rp200.000 per botol. Manfaatnya adalah pembersihan yang lembut dan alami. Keempat, selalu bilas tubuh hingga bersih dari sisa sabun. Sisa sabun yang tertinggal di kulit dapat menyebabkan iritasi. Pastikan tidak ada busa atau residu sabun yang menempel di lipatan kulit atau di antara jari-jari kaki. Manfaatnya adalah mencegah iritasi dan menjaga kesehatan kulit. Kelima, jika Anda atau anggota keluarga memiliki alergi atau sensitivitas pernapasan, hindari sabun dengan aroma yang kuat. Pilih yang benar-benar bebas pewangi, fragrance-free, untuk meminimalisir risiko iritasi saluran pernapasan. Manfaatnya adalah melindungi paru-paru dan mengurangi risiko serangan asma atau alergi. Terakhir, kebiasaan berbahaya yang kelima adalah pengeringan tubuh tidak sempurna. Setelah mandi, kita mungkin merasa sudah bersih dan bergegas berpakaian. Namun, sisa-sisa air yang tertinggal di lipatan kulit atau area tersembunyi dapat menjadi bibit masalah kesehatan yang serius, terutama bagi lansia. Gambar ketiak yang masih basah dengan tetesan air, meskipun sudah diseka dengan handuk, adalah pengingat visual akan area yang sering terabaikan. Begitu pula dengan seorang nenek yang terlihat kurang nyaman saat mengeringkan badannya, mungkin karena keterbatasan gerak. Kelembapan adalah sahabat terbaik bagi bakteri dan jamur. Area tubuh yang hangat, gelap, dan lembab, seperti ketiak, selangkangan, di bawah payudara, di antara jari kaki, dan di lipatan kulit perut, adalah lingkungan ideal bagi mikroorganisme ini untuk berkembang biak. Jika air tidak dikeringkan dengan sempurna, maka risiko infeksi jamur seperti tinea, kurap,
kandidiasis, infeksi ragi, atau infeksi bakteri akan meningkat drastis. Gejala infeksi ini meliputi gatal, ruam merah, kulit mengelupas, atau bau tidak sedap. Bagi lansia, yang sistem kekebalannya cenderung menurun dan kulitnya lebih tipis serta rentan, infeksi ini dapat menyebar lebih cepat dan lebih sulit disembuhkan. Selain itu, kulit yang lembab secara terus-menerus dapat mengalami maserasi, yaitu pelunakan dan kerusakan kulit akibat paparan kelembapan berlebihan. Kondisi ini membuat kulit sangat rentan terhadap luka dan infeksi sekunder. Pengeringan yang tidak sempurna juga dapat menyebabkan rasa dingin yang berkepanjangan, terutama jika lingkungan di luar kamar mandi tidak hangat, yang dapat memperparah nyeri sendi dan membuat tubuh terasa tidak nyaman. Untuk menghindari risiko pengeringan tubuh tidak sempurna, berikut adalah beberapa rekomendasi non-kimiawi yang harus kita jadikan kebiasaan. Pertama, gunakan handuk yang bersih, lembut, dan memiliki daya serap tinggi. Handuk yang kasar dapat mengiritasi kulit, terutama kulit lansia yang lebih sensitif. Handuk yang bersih penting untuk mencegah perpindahan bakteri atau jamur. Harga handuk bervariasi tergantung ukuran dan bahan, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Manfaatnya adalah pengeringan yang efektif tanpa iritasi. Kedua, keringkan tubuh dengan cara menepuk-nepuk lembut, bukan menggosok. Menggosok terlalu keras dapat menyebabkan iritasi dan merusak barier kulit. Tepukan lembut akan menyerap air tanpa merusak lapisan kulit. Lakukan secara menyeluruh. Pastikan setiap lipatan kulit dan area tersembunyi benar-benar kering. Manfaatnya adalah mencegah iritasi dan memastikan kelembapan terangkat. Ketiga, berikan perhatian ekstra pada area lipatan kulit. Ini termasuk ketiak, selangkangan, di bawah payudara, di antara jari-jari kaki, dan di lipatan perut. Angkat lipatan kulit untuk memastikan semua air telah mengering. Jika diperlukan, Anda bisa menggunakan cermin untuk melihat area yang sulit dijangkau, atau meminta bantuan anggota keluarga jika Anda adalah lansia dengan keterbatasan gerak. Manfaatnya adalah mencegah infeksi jamur dan bakteri di area yang rentan. Keempat, pertimbangkan untuk menggunakan bedak tabur alami tanpa parfum di area yang cenderung lembab. Contohnya adalah bedak bayi berbahan dasar tepung jagung, cornstarch, murni atau bedak talek alami yang bebas pewangi dan bahan kimia keras. Tepung jagung sangat baik dalam menyerap kelembapan. Bedak tabur alami ini bisa Anda dapatkan dengan harga sekitar Rp20.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Namun, penting untuk diingat, penggunaan bedak ini harus tipis dan hanya di area yang benar-benar bersih dan kering. Hindari menghirup bedak secara langsung, terutama bagi mereka dengan masalah pernapasan. Manfaatnya adalah menjaga area lipatan tetap kering dan mencegah lecet. Kelima, setelah mengeringkan tubuh dengan handuk, berikan waktu beberapa menit untuk tubuh mengering secara alami di udara terbuka sebelum mengenakan pakaian. Ini akan memastikan sisa-sisa kelembapan yang mungkin terlewat oleh handuk menguap. Pastikan ruangan tidak dingin selama proses ini. Manfaatnya adalah memastikan kekeringan maksimal dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Keenam, kenakan pakaian yang longgar dan terbuat dari bahan alami yang menyerap keringat, seperti katun. Pakaian ketat atau bahan sintetis dapat memerangkap kelembapan dan gesekan yang memperburuk kondisi kulit lembab. Manfaatnya adalah sirkulasi udara yang baik dan menjaga kulit tetap kering dan sehat. Seluruh kebiasaan mandi yang telah kita diskusikan ini, mulai dari air terlalu panas, mandi larut malam, mandi terburu-buru, penggunaan sabun berlebihan, hingga pengeringan yang tidak sempurna, mungkin tampak sepele dalam isolasi. Namun, ketika kebiasaan ini dilakukan secara berulang selama bertahun-tahun, dampaknya terhadap kesehatan kita, terutama di usia 35 tahun ke atas dan lebih khusus lagi pada lansia, bersifat kumulatif dan dapat mempercepat penurunan kualitas hidup. Ingatlah gambaran seorang nenek yang termenung di jendela, seolah merenungkan perjalanan hidupnya, atau seorang kakek yang memeriksa kalender, menandai berlalunya waktu. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih kebiasaan yang lebih baik, demi masa tua yang lebih sehat dan bermartabat. Kita tidak bisa memutar waktu, namun kita bisa mengubah kebiasaan. Mengadopsi rutinitas mandi yang lebih bijaksana adalah langkah proaktif yang sederhana namun sangat efektif dalam menjaga kesehatan jantung, kulit, sistem kekebalan tubuh, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini adalah investasi kecil yang kita lakukan setiap hari untuk diri kita sendiri. Selain modifikasi kebiasaan mandi ini, penting juga untuk melengkapi perawatan diri dengan pola hidup sehat lainnya. Misalnya, nutrisi dan hidrasi yang cukup memiliki peran fundamental dalam kesehatan kulit dan vitalitas tubuh. Kulit yang sehat dimulai dari dalam.
Konsumsi air putih yang cukup sepanjang hari membantu menjaga elastisitas dan kelembapan kulit. Rekomendasi umum adalah 8 gelas air per hari, namun kebutuhan individu dapat bervariasi tergantung aktivitas dan kondisi cuaca. Air putih adalah pelembab non-kimiawi terbaik yang tersedia secara gratis. Kemudian, asupan makanan kaya antioksidan seperti buah-buahan beri, sayuran hijau tua, dan kacang-kacangan dapat membantu melawan radikal bebas yang merusak sel-sel kulit dan mempercepat penuaan. Omega-3 dari ikan berlemak atau biji rami juga penting untuk menjaga integritas barier kulit. Manfaat dari perubahan ini melampaui sekadar pencegahan penyakit. Dengan kulit yang lebih sehat, kita akan merasa lebih nyaman dan percaya diri. Dengan jantung yang tidak terbebani, energi kita akan lebih stabil. Dengan tidur yang berkualitas, pikiran kita akan lebih jernih dan suasana hati lebih baik. Ini adalah fondasi untuk menikmati masa tua yang aktif, mandiri, dan penuh makna. Setiap tetes air yang kita gunakan, setiap usapan sabun, dan setiap gerakan pengeringan tubuh adalah bagian dari ritual perawatan diri yang, jika dilakukan dengan kesadaran dan pengetahuan, dapat menjadi kunci menuju kesehatan jangka panjang. Mari kita ubah rutinitas mandi kita dari sekadar kebiasaan menjadi investasi kesehatan yang berharga.